Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Septian Permana dari Prodi Ilmu Administrasi Publik dengan UPBJ Jakarta dan kode NIM 0489163328. Topik yang akan saya bahas pada kali ini adalah pentingnya membangun fondasi keuangan yang kokoh. Pernah nggak sih kalian yang baru gajian, tapi dalam hitungan hari uangnya habis entah kemana? Atau mungkin tanpa sadar, sebagian besar pengeluaran habis untuk nongkrong dan belanja online. Tenang, kalian nggak sendiri. Bagi kaum Gen Z, hidup di era yang serba cepat dan penuh distraksi, kita canggih secara digital, tapi sering kebingungan dalam mengelola uang kita sendiri. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu membangun fondasi keuangan yang kokoh untuk generasi Gen Z. Pertama-tama, kita bahas dulu tantangan yang sering kita hadapi dalam hal keuangan. Ada 3 tantangan utama yang saya rangkum. Yang pertama, literasi keuangan yang masih rendah. Menurut survei OJK pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan Indonesia baru sekitar 49,68%. Artinya, hampir separuh masyarakat belum benar-benar memahami cara produk keuangan. Gen Z mungkin jago dalam teknologi, tapi belum tentu jago dalam mengatur keuangan. Yang kedua, tekanan gaya hidup dan media sosial. Nge-scroll TikTok atau Instagram sebentar saja, langsung muncul gaya hidup ideal yang bikin kita merasa harus ikut-ikutan. Survei Populix menunjukkan Gen Z banyak menghabiskan uang untuk liburan, nongkrong, dan belanja online. FOMO itu nyata banget. Yang ketiga, minat investasi tinggi tapi minim pengetahuan. Menurut data KSEI, menunjukkan lebih dari 58% investor pasar modal berusia di bawah 50 tahun. Masalahnya, minat besar tanpa pengetahuan yang cukup bisa bikin kita rawan terjebak investasi yang salah. Kita lanjut. Nah, setelah tahu tantangannya, sekarang kita bisa masuk ke solusinya. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, membuat anggaran atau budgeting. Budgeting bukan berarti pelit, tapi memastikan uang yang kita miliki mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Metode termudahnya adalah 50 berbanding 30 dan berbanding 20. 50% kita alokasikan untuk kebutuhan kita, yang 30% untuk keinginan kita, dan yang 20% lainnya untuk tabungan atau investasi. Dengan anggaran, kita bisa jadi tahu dan bisa menekan pengeluaran yang impulsif. Yang kedua, membentuk dana darurat. Sebelum investasi, pastikan kamu punya dana darurat. Ini adalah tameng saat ada kejadian yang tak terduga seperti gadget rusak, biaya kesehatan mendadak. Dana darurat membuat kita terbebas dari stres finansial. Dan yang ketiga, mengenal instrumen investasi dasar. Kalau anggaran dan dana darurat sudah aman, baru mulai investasi. Mulailah dari hal yang sederhana seperti reksadana pasar modal atau SBN yang resikonya lebih stabil. Jangan langsung lompat ke instrumen yang beresiko lebih tinggi. Kalau semua langkah tadi terasa masih berat, mulailah dari hal yang paling sederhana. Catat semua pengeluaran harian kamu. Mulai malam ini, buka HP kalian dan tulis setiap pengeluaran, sekecil apapun. Karena kita tidak bisa mengelola
yang tidak bisa kita ukur. Dengan mencatat, kita sadar kemana uang kita akan pergi. Dan dari situ, motivasi untuk mengatur keuangan akan muncul. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang tantangan finansial untuk yang dihadapi Gen Z, 3 langkah dasar untuk mengatur keuangan, dan 1 langkah awal yang bisa kamu mulai sekarang juga. Membangun fondasi keuangan adalah bentuk penghargaan untuk diri kita sendiri, untuk waktu yang kita habiskan untuk belajar, bekerja, dan berusaha. Jadi, jangan tunggu nanti-nanti. Ambil HP kalian, buka aplikasi catatan, dan mulailah mencatat pengeluaran harian kalian hari ini. Masa depan finansial kita ada di tangan kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga video ini membantu kalian semua untuk membangun masa depan yang lebih stabil dan lebih cerah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.